Rupa-rupanya ya, Kabupaten Jombang memiliki banyak tempat yang bersejarah. Dan salah satunya adalah bekas asrama Batalion 503 Korem Mojokerto yang terletak di Desa Denanyar. Bekas barak ini dibangun pada tahun 1948 atas perintah Jenderal Besar Sudirman. Nah, dalam perkembangannya, asrama ini kemudian digunakan sebagai sentra pelayanan pertanian padi terpadu. Namun, ternyata tersimpan satu kisah yang melibatkan anggota TNI yang dalam tragedi tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1968. Dan atas kasus yang satu ini, akhirnya bekas asrama Batalion 503 Korem Mojokerto ini menjadi salah satu tempat yang terkenal angker di Kabupaten Jombang. Bagaimanakah kisahnya? Kali ini aku akan membahasnya. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy. Selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kamu yang suka dengan pembahasan yang sama. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kamu tahu cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Diceritakan oleh Mbah Kayat, salah seorang penjaga bekas asrama TNI ini, yang mengaku bahwa dia tuh masih ingat betul peristiwa penembakan yang akhirnya menewaskan beberapa anggota TNI kala itu. Kejadian itu menurut Mbah Kayat ya, terjadi pada saat hangat-hangatnya nih pembasmian PKI. Nah, pada saat itu ada nih salah satu tentara bernama Kopral Andi yang diduga melanggar atau melakukan kejahatan. Nah, karena dia melakukan sebuah kejahatan, akhirnya dia tuh dimasukkan ke dalam sel. Tapi setelah itu karena mungkin Kopral Andi ini stres, di suatu pagi hari tiba-tiba dia tuh mengambil pistol milik tentara yang sedang berjaga. Dan setelah Kopral Andi ini berhasil merebut pistol dari tangan Peltu Romli, dia pun langsung mati Peltu Romli. Nah, setelah dia melakukan itu, dia pun beberapa anggota yang sedang berjaga pada saat itu. Mendengar keributan yang terjadi, tentu aja nih seluruh asrama tuh langsung menjadi gaduh. Semua orang keluar dan saat mengetahui apa yang terjadi, mereka tuh langsung mengepung Kopral Andi. Nah, mungkin karena ketakutan atau gimana ya, akhirnya ya Kopral Andi memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan cara dia menempelkan pistol ke dalam mulutnya sendiri. Dan dia langsung kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Dan tentu aja setelah kejadian tersebut banyak nih timbul cerita-cerita misteri yang ada di bekas asrama yang satu ini. Dan masih menurut Mbah Kayat, bekas asrama batalion seluas sekitar 18 hektar ini memang menyimpan kekuatan goib paling tinggi. Bahkan ya, di tempat yang satu ini pun sempat nih diadakan program uji nyali di salah satu stasiun televisi. Selain di sejumlah titik bangunan tua, kekuatan goib terasa nih kuat banget berada di bekas gudang penyimpanan amunisi. Letaknya di sebelah timur dari pintu masuk utama bekas asrama sejauh sekitar 1 kilometeran. Ruangan bekas gudang amunisi ini tidak tinggi sejajar dengan lokasi luar. Terdapat anak tangga yang harus dilalui untuk bisa masuk ke dalamnya. Namun, hal itu tidak memungkinkan. Karena apa? Karena ruangan ini tergenang air setinggi 1,5 meter. Dan aroma mistis begitu terasa di bekas gudang penyimpanan amunisi ini saat kita tuh berkunjung di malam hari. Dan masih menurut Mbah Kayat, di lokasi inilah kerap dijadikan tempat melakukan ritual. Selain menjadi gudang penyimpanan amunisi, tempat ini juga dipercaya sebagai tempat penyimpanan pusaka dari zaman Kerajaan Majapahit. Tapi nggak sembarang orang nih yang bisa mengambil benda-benda pusaka dari zaman Majapahit tersebut. Selain gudang bekas penyimpanan amunisi yang kental dengan aroma goibnya dan menjadi tempat favorit untuk melakukan ritual, ternyata di kawasan bekas asrama
Kodim 503 Mojokerto ini juga terdapat banyak banget ular. Tapi ular-ular tersebut bukanlah ular-ular biasa, melainkan ular-ular goib. Dan gak semua orang nih bisa melihat ular-ular tersebut, melainkan mereka-mereka yang memang memiliki kekuatan atau bisa disebut juga indigo. Nah, itu tadi adalah cerita yang menjadi alasan kenapa bekas asrama Batalion 503 Mojokerto ini terkenal menjadi salah satu tempat yang angker di Jombang. Buat kalian-kalian yang memang tinggal di Jombang, apakah kalian pernah nih menyambangi tempat yang satu ini? Coba kalian ceritain pengalaman kalian saat kalian datang ke bekas asrama Batalion 503 Mojokerto yang satu ini. Buat kalian yang belum pernah datang ke tempat ini, kira-kira kalian tertarik nggak untuk datang ke tempat yang satu ini?